Oke, pada morning briefing pagi ini ada dua poin utama yang mau saya sampaikan. Pertama, korelasi oil dengan USD Kanada dan bagaimana cara kita mencari peluang dari korelasi tersebut menggunakan tool AutoChartis. Oke, ini langsung ke chart ya. Chart oil 4 jam yang saya capture kemarin ya, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga ke level 49 dolar ya. Dan pada hari Jumat sebelumnya dia break channel down dari oil ini di area sekitar 42-43 ya. Nah, kemudian untuk pagi ini, tadi subuh ini di capture-nya, oil mengalami penurunan hingga ke 44 ya. Nah, ini penurunan ini dikarenakan banyaknya data-data manufacturing yang kemarin dirilis ini hampir merah semua gitu. Nah, logikanya jika data-data manufacturing ini merah, kemungkinan penggunaan untuk oil ini akan berkurang. Sehingga dia mengalami koreksi. Dan secara teknikal, sebagaimana telah disampaikan oleh pada morning briefing sebelumnya, level 43 ini, pas di 50% retracement-nya ya, dari 39 ke 49, ini boleh untuk buy dengan target bisa rebound ke area 49 atau bahkan 50 ya. Oke, namun jika dia break di bawah 43, di sini ada lagi support yang cukup signifikan, dia overlapping dengan resisten dari channel down yang sebelumnya di resisten sekarang disupport bersama dengan level 61,8% pivot retracement. Di sini juga buy. Nah, risiko yang paling mungkin bisa diterima adalah jika tidak terjadi kesepakatan antara OPEC dengan produsen minyak dunia lainnya terkait rasionalitas harga minyak, kemungkinan paling besar dia menyentuh ke level low sebelumnya 39. Oke. Jadi kita bisa entry menunggu di 42, target bisa ke 45 atau ke 49.50. Dengan level stop loss bisa di 39 atau dengan strategi yang sebelumnya pernah diutarakan bisa hedging 0,1 setiap penurunan 5 dolar. Oke. Nah, ini produksi negara-negara pengekspor minyak ya. Di sini ada negara OPEC, Rusia, kemudian Amerika, dan juga ada satu negara Eropa yang masuk ke 10 besar. Nah, sebagaimana key point yang tadi telah saya sampaikan bahwa oil ini berkorelasi dengan Kanada. Nah, kita lihat ini untuk 1 tahun ke belakang ya, korelasi oil dengan Kanada itu, USD Kanada ini berkorelasi sangat negatif. Jadi nampak seperti cermin. Jika oil turun, maka USD Kanada naik. Naik dalam artian mata uang dia melemah ya, karena USD Kanada ini indirect currency. Oke, kemudian, nah ini chart lebih besar lagi. Ini 5 tahun ke belakang ya, nampak seperti cermin. Oke, kemudian untuk di Kanada sendiri, peluang apa yang bisa kita ambil? Pada hari
Selasa kemarin ya, ini terjadi racing wedge. Racing wedge biasanya yang terjadi di atas uptrend, dia biasanya reversal jika menembus level support dari racing wedge ini. Pada hari Selasa kemarin ini sudah break support ini ya, dan pergerakan harga sekarang ternyata walaupun semalam ada GDP Kanada yang bagus, namun ternyata keperkasaan dolar terlalu tangguh. Ditambah oil yang terus merosot, ini membuat USD Kanada sedikit naik ya. Tapi chart ini masih memungkinkan kita bisa sell di area sekarang misalkan ya 3248. Nah, next levelnya bisa di 13140-an, atau kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya untuk mencari level-level target profit kita. Kita bisa, jika kita sell di area sini ya, level target kita ini bisa di 1.3050, bisa di atau 1.2870, atau sebagaimana yang auto chartis sampaikan 2758. Nah, jika kita melakukan sell di sini, resiko atau resiko maksimum yang bisa kita terima adalah di high bulan ini ya, di 1.3351 ini untuk buy stop ataupun stop loss, ataupun bisa menggunakan Fibo expansion di level 3380. Ini untuk area stop loss atau buy stop jika jika USD Kanada dia break high. Atau seandainya ini terlalu jauh, kita bisa menggunakan risk reward ratio minimal 1:1. Jadi ketika target profitnya 100 poin untuk 4 digit ya, maka stop lossnya 100 poin atau lebih kecil dari itu. Oke. Di time frame yang lebih kecil, di 15 menit ini ada channel up ya. Nah, biasanya jika menyentuh resisten ini, dia tidak break, kemungkinan dia turun ya. Nah, tapi umumnya untuk masih chart pattern seperti ini, kita menunggu break di level supportnya di sekitar 1.3216. Oke, untuk oil dan Kanada mungkin itu. Satu lagi ini Aussie 15 menit tadi subuh. Ya. Tadi ada perbandingan 1:1 itu kayaknya terlalu besar untuk risiko, Pak. 1:1 berarti 50-50. Gimana, Pak? Tadi ada perbandingan 1:1 untuk risk dan reward. Saya kira itu 50-50, tidak terlalu bagus untuk transaksi, Pak. Oke, itu minimal kita 1:1 ya. Enaknya sih 1:2. Seandainya target profit kita 200, stop loss kita 100 gitu. Dan ini chartnya daily, Pak. Dana berapa, Pak, untuk kayak gitu, Pak? 10.000 untuk lot minimal bisa ya, Pak. Ribu lot minimal. Lotnya berapa, Pak? Kalau kita mau sedikit aman, minimal di 0,1, 0,2. Oh iya, banyak, Pak. Ini disesuaikan dengan equity yang dimiliki oleh investor. Oh, sedikit aman ya? Gimana, Pak? Tadi ada ada kalimat sedikit aman. Sangat berbahaya itu, Pak, menurut saya, Pak.
Nah, makanya kita harus menggunakan stop loss di sini ya untuk menjaga equity kita. Seandainya terjadi penembusan di resisten di sini, Pak. Oke, dipersingkat Pak dengan bahasa yang simpel. Silakan lanjut Pak. Oke, Pak. Ini tambahan ya. Ada Aussie falling wedge di downtrend. Biasanya falling wedge di downtrend ini reversal. Jika menembus resisten ini, dia akan targetnya ke area sini ya, area 7061. Nah, tapi barusan ini ada data GDP Australia yang angkanya aktualnya jauh di bawah previous dan lebih kecil daripada forecast. Nah, ini break pattern falling wedge ini gagal ya. Tapi ini Jadi sempat gagal profit. pakainya, gagal ya. Falling wedge ini gagal Pak. Tidak sesuai skema gitu. Harusnya dia naik karena dihajar oleh fundamental yang ini signifikan ya, 0,2% GDP kuartal. Nah, ini sengaja saya tampilkan chart ini ya, yang Aussie ini agar kita tidak mengabaikan fundamental yang rilis, terutama yang high impact. Nah, ini sempat profit, kita juga bisa menggunakan trailing stop ya, sehingga keuntungan yang telah kita peroleh tidak hilang gitu. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Pak Dwi? Saya rasa penggunaan untuk auto chart sudah benar Pak, tetapi kita harus memperhatikan antisipasi terhadap beberapa berita yang akan dikeluarkan pada hari ini. Jadi kita harus tahu berita juga, sehingga resiko terhadap pemasangan stop loss itu tidak terlalu jauh Pak. Oke, lanjutkan Pak. Oke, mungkin itu saja morning briefing untuk pagi ini.